kita akan memulai acara persekutuan hari ini. Pertama-tama, shalom kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali untuk seluruh keluargaku semua, Poparan Oputogu Silaban. Happy Sunday juga untuk Pendeta Dr. Yandu Tasoy. Iya. Apa kabar semua? Baik. Biasa. Baik dan luar biasa dan bahagia ya. Amin. Ya. Bahagia. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kita perlu mengoptimalisasi imunitas kita. Katanya, bukan katanya sih, emang disuratin ya di firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat ya. Jadi kita selalu berusaha untuk bahagia, sukacita. Amin. Ya. Amin. Amin ya. Oke, persekutuan kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Uda Opu Jason Silaban dari Cipinang, Bali. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu atas kebaikan-Mu untuk memberikan kesempatan melangkahkan kaki kami ke tahun 2021 ini. Dan memberi waktu berkumpul untuk bisa bertatap muka satu sama lain Poparan Oputogu. Walau melalui Zoom ini, namun cukup memberi kebahagiaan buat pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Bapa di surga, Engkau mengetahui segala hal yang ada di dalam diri dan pikiran kami masing-masing. Walau Tuhan jauh, tidak ada yang tersembunyi darimu. Kami tahu bahwa Tuhan selalu baik, walaupun kami mengalami hal-hal yang tidak baik. Tolong Tuhan ajar kami untuk mengandalkan-Mu. Ajari kami bagaimana berharap kepada-Mu, walau harapan itu tampaknya mustahil. Karena Tuhan memberikan kami kekuatan dan pengharapan, supaya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu dan kami ingin tetap mengarahkan pandangan kepada-Mu. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kejahatan kami yang perbuat selama ini. Isilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu supaya kami yakin atas segala rancangan-Mu. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita akan memulai. Kita akan mendengarkan dulu nih satu pujian. Dan ini mungkin ada agak baru di telinga kita masing-masing. Tapi saya pilih lagu ini sangat menguatkan ya, bahwa memang kehidupan kita ini kadang kita sudah mencapai puncak, tetapi kalau kita lagi di puncak, mungkin kita tidak terlalu merasa kesulitan yang berarti, atau mungkin juga tidak terlalu peka ya, memikirkan saudara-saudara. Namun ada kalanya kita juga berada di lembah ya, tidak selalu di atas. Tapi dari lagu ini dikatakan bahwa ketika kita di atas ataupun ketika kita diizinkan Tuhan turun ke dalam lembah itu, sesungguhnya Tuhan itu Tuhan yang sama. Dia tidak pernah istilahnya lagi kita di lembah dia tinggalkan. Enggak. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang terus memimpin kita. Dan saya juga merasakan di tengah keluarga kita bahwa Allah yang sama ketika mungkin level orang tua kita ya yang masih ada di sini, Inang Uda ya, bahwa ketika mereka juga masih kanak-kanak ya, masih satu bersaudara, merasakan kasih penyertaan Allah. Dan saat ini pun ketika sudah mulai memasuki usia yang senja, Allah yang sama juga menyertai. Jadi kita akan mendengarkan lagu ini
Semoga menjadi berkat yang akan dibawakan oleh Dea Panggabean. Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is the God on the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God on the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. Talk comes so easy when life's at its best. Now down in the valley of trials and temptations, that's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is the God on the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, it's the God on the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Amin. Puji Tuhan, ya. Benar bahwa memang hanya Allah yang setia, yang kita kenal adalah Allah setia. Kitanya yang sering gak setia. Baiklah, saya perkenalkan dulu secara singkat Dr. Royandi Hutasoid, Pendeta Dr. Royandi Hutasoid, spesialis urologi, Master of Theology. Beliau saya kenal sejak saya masih mahasiswa, ya, senior saya, guru saya. Karena kami pernah mendapatkan bimbingan belajar kelompok tumbuh bersama, ya, ketika kami masih mahasiswa. Pada Dr. Royandi, saya persilahkan untuk dibuka dalam doa, kemudian langsung masuk renungan firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh masuk pertemuan secara online dari Pomparan Silaban. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan kesehatan memasuki tahun 2021. Tuhan, bicaralah pada kami supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan hari-hari hidup kami dengan baik, sehingga tidak ada kehidupan kami yang percuma, tapi kami semua menghasilkan satu terobosan besar, yaitu bagaimana kami kembali kepada Bapa di surga dalam kemuliaan dan dalam upah yang besar. Dalam nama Yesus kami akan belajar satu pembacaan firman Tuhan
tentang bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal atau dunia kematian. Bicaralah kepada kami siap membuka telinga rohani kami untuk mau dengar dan fokus kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Baik. Ya, ini ayatnya udah ada ya. Saya bacakan saja dulu semuanya. Nanti baru dibahas satu-satu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengamis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lanjut. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Lanjut. Sebab masih ada 5 saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa cerita ini menceritakan 3 ayat berbicara tentang dunia kehidupan. 10 ayat berbicara dunia dalam alam kematian. Ya. Artinya dalam hidup kita di dunia ini adalah sementara, singkat dan sementara. Sementara hidup dalam alam maut ini panjang ceritanya. Ya. Oleh karena itu marilah kita memulainya dengan pembacaan tentang kehidupan di dunia. Ya. Kehidupan di dunia. Kita buka sama-sama. Kembali ke ayat 19, 20, 21. Ini kehidupan di dunia. Ya. Dalam ayat 19 ya dikatakan ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini menceritakan, kalau kita lihat ceritanya tadi udah kita baca, orang kaya ini masuk ke dalam alam maut. Yang bahasa aslinya disebut Hades. Hades itu adalah alam maut di mana
orang kaya ini menderita kesakitan oleh nyala api. Jadi sudah ada nyala api ya di mana? Di alam maut atau di Hades itu. Kesakitan dia. Mari kita lihat sekarang kenapa sampai dia mesti masuk ke alam maut. Saya baca dengan yang tertulis dulu ya. Nanti ada beberapa alasan lain. Yang pertama, ini orang kaya, dia setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Secara ekstrim, di bawahnya ada dekat pintu rumah orang kaya itu ada seorang miskin yang bernama Lazarus. Kata miskin di sini, ya kata miskin di sini, ini bukan miskin biasa ini. Ini bicara miskin abis-abisan atau sangat miskin. Kalau kita mengertinya, saya baca saja, tapi nggak usah kita buka. Kalau kita baca dalam satu kitab, ya, maka kita bisa melihat bahwa ada cerita tentang janda yang miskin, ya, yang memberikan persembahan, ya. Dia dibilang janda miskin, ya. Sebenarnya janda miskin itu, ya, nggak usah dibuka, tapi saya bacakan saja. Markus 12, ya, ayat 42 mengatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, kata miskin di dalam ayat ini menceritakan bahwa janda miskin ini adalah Pentikros. Pentikros artinya dia miskin tapi masih punya uang. Ya. Lalu ayat 43 mengatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya itu seluruh nafkahnya. Jadi waktu dia baru mau memberi, janda miskin ini disebut Pentikros. Tapi waktu dia sudah kasih semua, kata miskinnya berubah menjadi petokos. Petokos. Artinya miskin benar. Nah, kata miskin yang dipakai di dalam Lazarus ini, petokos. Artinya miskin banget. Ya, miskin sekali. Nah, oleh karena itu, ya, saya mau katakan kepada kita bahwa orang kaya ini kaya sekali dan orang miskin ini miskin sekali. Lalu ayat 21 berkata apa? Dan ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Dalam ketiga ayat ini kita lihat pertama orang kaya yang sangat kaya. Karena untuk berpakaian jubah ungu, kain halus, ini sebenarnya pakaian yang hanya dipakai oleh raja dan oleh bangsawan. Berarti ini orang kaya ini mau ikut-ikutan jadi raja dan bangsawan. Kalau kita ingat, di kitab Kisah Rasul, siapa pedagang kain ungu? Namanya siapa? Lydia dari Tiatira. Ya, jadi kalau kita lihat berikutnya, Yesus pun waktu mau disalibkan dikasih jubah ungu. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk mengolok-olok. Karena dikatakan Yesus raja orang Yahudi. Tapi setelah itu jubah ungu dilepaskan, diganti dengan jubah pakaiannya, lalu dianiaya, dicambuk, dihancurkan tubuhnya. Dikasih mahkota duri. Jadi
Tapi sayang sekali sekarang nilai jubah ungu di zaman sekarang udah nggak ada nilainya lagi. Artinya sama dengan jubah warna lain. Dulu tidak. Dulu hanya orang-orang tertentu karena mahalnya ya. Jadi Lydia itu pedagang kain ungu juga dari Tiatira itu kaya. Karena kainnya halus, jadi yang keren lah. Bagus gitu ya. Oke. Sekarang dia itu udah kaya begitu si orang kaya ini, tapi nggak peduli sama yang miskin ini. Ada kontras lagi di sini. Karena sementara ia menunggu makanan yang jatuh di meja orang kaya, sebenarnya ini remah-remah. Bukan makanan sisa, tapi remah-remah. Di zaman Yahudi dulu, kalau orang kaya makan, untuk membersihkan tangannya, dia pakai bukan tisu, kan dulu belum ada tisu ya. Dia pakai roti yang dia bersihkan ke tangannya. Ya, tangannya dibersihkan pakai roti. Ya. Lalu roti itu dibuang. Nah, itu yang ditunggu oleh siapa namanya? Lazarus. Jadi satu, kaya miskinnya kontras sekali. Yang kedua adalah ada anjing menjilat borok. Apa peran anjing di sini? Apakah dia hanya peran pelengkap penderita atau memang punya peran khusus? Nggak mungkin Alkitab memasukkan anjing hanya sekedar buat rame-rame. Pasti ada maksudnya. Maksudnya begini. Anjing itu kalau dia luka, dia pasti nggak ke dokter. Ya, dia bukan manusia. Yang kedua, anjing itu kalau luka dia menjilat lukanya sendiri dan heran berapa lama kemudian sembuh. Setelah diselidiki, ternyata di air liur anjing itu ada sifat yang seperti vitamin C. Yang kalau dijilat-jilat cepat sembuhnya. Memperbaiki pembuluh darah kapiler. Nah, di sini saya melihat menjilat-jilat ini bukan sesuatu yang jijik. Tapi menjilat-jilatnya menunjukkan dia mengasihi. Coba kalau kita ketemu anjing. Kita bilang, anjingnya deket sama kita, dia senang sama kita, ngapain dia? Dia jilat-jilat kita. Artinya di sini, kontras berikutnya apa? Anjing itu mengasihi Lazarus. Dengan kata lain, kita bisa melihat orang kaya itu kasihnya kalah sama anjing. Wow. Itulah salah satu sebab kenapa orang kaya itu masuk ke Hades yang lanjutkan ke neraka. Jawabannya karena apa? Karena dia tidak punya kasih. Padahal kita katakan dalam kitab Yohanes dikatakan, surat Yohanes dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tinggal dalam Allah, dia tinggal dalam kasih. Jadi orang yang tidak punya kasih sebenarnya nggak punya Allah. Ini alasan pertama kenapa dia sampai tidak masuk ke surga, karena dia tidak punya Allah yang adalah kasih adanya. Nah, berikutnya, jadi itu tentang kehidupan. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-20-21, maka Lazarus mati, dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, menarik ini. Ingat ya, kalau kita dalam Tuhan, waktu kita mati, kita dijemput oleh malaikat. Ya. Tapi orang kaya mati, dan dia menuju ke kuburan, sementara itu dia menderita sengsara atau kepanasan oleh nyala api. Jadi ini bedanya antara mereka yang matinya dibawa ke Firdaus, ke pangkuan Abraham, antara mereka yang tidak mempunyai Tuhan, yang dibawa ke Hades atau alam maut. Dia menderita oleh nyala api. Oke. Jadi
ini menunjukkan kepada kita bahwa hati-hati, ya, karena kita bisa berhadapan dengan kesulitan-kesulitan sesudah kematian. Sehingga pesannya adalah dalam Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi artinya jangan hidup sekedar hidup, ya, asal hidup, jangan dong. Dan hanya makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, tanpa merembatkan hidup ini. Karena perkataan pergunakan waktu, kata waktu di sini dalam bahasa aslinya adalah kairos. Kairos, ya. Artinya kairos. Kairos itu kesempatan. Kesempatan itu tidak selamanya ada. Jadi kalau kairos ada kesempatan, selama ada waktu, pergunakan. Saya kasih contoh gini. Pertumbuhan otak anak itu terjadi pada 9 bulan pertama. 9 bulan pertama manusia itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan otak sampai 260 kali. Nah, kalau di kesempatan bertumbuh ini tidak dikasih gizi yang baik, makanan yang bermutu, ibunya sakit-sakitan, akhirnya kurang susunya, pertumbuhannya nggak jadi 260. Sudah begitu, dia lahir antara umur 0 sampai 5 tahun atau balita, itu perkembangan otak. Di perkembangan otak pun dia sakit-sakitan karena nggak disusui ibunya, dikasih susu susu formula, itu sangat tidak sehat. Karena susu formula tidak punya antibodi. Maka itu setiap ibu wajib menyusukan anaknya. Perhatikan ibu yang tidak menyusui dan ibu yang menyusui. Yang menyusui otomatis anaknya jarang sakit. Yang tidak disusui itu langganan rumah sakit. Jadi harus kita tahu itu beda-bedanya. Lalu yang berikutnya ini kesempatan. Jadi ada waktunya. Tapi kalau ada orang membiarkan saja anaknya nggak diurus, nanti kemudian anaknya sekolahnya juga nggak benar, diberhentikan, akhirnya nggak sekolah. Inilah nanti kalau dia hidup namanya generasi terhilang. Kenapa terhilang? Satu, dia hidup tapi nggak bisa apa-apa. Disuruh nyetir, berkali-kali nabrak. Disuruh nyuci, nyucinya nggak benar. Disuruh setrika, baju pada kebakar. Itu sebabnya kenapa TKW kita kalau dikirim ke luar negeri seringkali diperlakukan kasar. Gemes tuan nyonyanya, bajunya mahal-mahal. Puluhan juta, disetrikanya seadanya, robek. Gosong. Wah, marah dia bilang, saya beli puluhan juta. Kamu sini nggak bisa bayar ini, katanya. Inilah yang terjadi. Jadi anak-anak kita yang ibu yang hamil jaga ini untuk pertumbuhan otaknya. Waktu lahir dan 5 tahun pertama kasih makanan yang cukup. Dan anak itu dari bayi, dari kandungan mesti diajak ngomong supaya otaknya berkembang. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi waktu itu penting ya. Waktu itu tidak selalu semuanya waktu itu kronologis bukan. Kalau kita ada masalah ke polisi, barang hilang, ditanya, coba ceritakan kronologisnya. Hari ini jam berapa, lalu jam berikutnya itu kronologis. Tapi yang dimaksud dengan Efesus 5:15 adalah kesempatan, ya, yang harus kita gunakan. Nah, jadi saya lanjutkan sekarang. Kemudian, ya,
orang kaya ini mati, dia juga mati. Nah, terjadi dialog sekarang. Dialog di ayat berikutnya, karena dia dalam keadaan kepanasan, ya, dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Lihat ya, sudah di bawah pun, dia lihat ke atas, masih main suruh. Karena merasa masih bos. Dia nggak tahu waktu mati dia di bawah, Lazarus naik ke atas. Suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya, untuk menyejukkan lidahku karena aku sangat kesakitan oleh nyala api. Tapi Abraham bilang apa? Nah, dulu kamu menerima semua yang baik. Dan Lazarus menderita. Sekarang kamu menderita, Lazarus dihibur. Ternyata tidak semua kita karena ikut pikul salib dan sebagainya akan susah seterusnya. Kita akan mengalami, dalam dunia akan datang, kita akan mengalami sukacita, penghiburan dari surga. Maka itu, tetaplah taat. Tetaplah jadi orang Kristen yang setia. Walaupun berbagai tantangan dan diskriminasi, jangan menyerah. Karena nanti upahnya besar. Jadi, tapi yang kedua alasannya bagus sekali. Dia bilang, nah, antara kamu dan aku, nah ini penting, coba perhatikan semua. Antara aku dan kamu, kata Abraham kepada orang kaya itu, ada jurang yang tak terseberangi. Jadi sama-sama mati, satu di Firdaus, satu di Hades, tapi antara mereka berdua tidak bisa saling berhubungan. Ingat ini. Nah, lalu kemudian orang kaya itu berkata lagi, kalau begitu, ini main suruh-suruh terus sih, udah nggak jadi bos masih main suruh-suruh. Suruhlah dia untuk ke rumah bapakku, karena masih ada 5 saudaraku, peringati mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan. Nah, ngomong gitu lagi sekarang. Jadi kita lihat di sini, dia baru mengerti pentingnya penginjilan. Udah mati baru kirim penginjil. Ya, dulu duitnya dipakai kemana itu? Sekarang saatnya memberitakan Injil. Sekarang saatnya kita mengasihi sesama kita. Sekarang saatnya kita mengampuni sesama kita. Jangan hanya kaya, tapi sebenarnya kaya itu nggak salah ya. Karena waktu Lazarus mati, Lazarus ketemu orang kaya. Siapa? Abraham tuh orang kaya. Kaya sekali dia. Jadi nggak salah. Cuman ada peringatan kepada orang kaya. Dibilang apa? Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga. Kenapa? Biasanya kalau orang kaya, kalau sakit dia bukan berdoa dulu. Ngapain kalau orang kaya kalau sakit? Kalau orang kaya sakit dia berobat dulu, keluar negeri dulu. Bukannya berdoa dulu. Kita harus punya pengalaman. Beberapa bulan lalu, saya punya istri mengalami sakit perut, diare. 2 kali, 3 kali, 5 kali, sampai lemes. Karena saya pikirannya dokter, saya langsung obat inilah, obat itulah. Terus istri saya bilang, ayo doain dong katanya. Oh iya, baru saya ingat. Doain. Saya doain dalam nama Yesus, saya bilang. Oleh bilur Yesus, disembuhkan. Dia enak tidur, diarenya berhenti. Nah, minggu depannya saya meriang. Duh, kok nggak enak badannya. Aduh, meriang lagi. Ada coba minum vitamin C dan sebagainya, kok masih meriang. Terus, saya mau bangun isi saya, gantian ngedoain saya. Tapi Tuhan bilang apa? Loh, kamu deklarasi dong. Kan kamu udah ikut perjamuan. Di perjamuan kudus kan ada kamu terima darah Yesus dan roti sebagai bilur Yesus yang telah dipecahkan untuk kesembuhanmu.
oh ya Tuhan, ampuni saya. Terus saya tidur sampai angkat tangan, saya bilang, saya percaya dalam tubuh saya ada bilur Yesus yang dapat menyembuhkan semua penyakit, yang menghancurkan semua bakteri, kuman, virus, dan semua yang jahat. Dalam nama Yesus. Amin. Beberapa menit kemudian saya tidur nyenyak, pagi-pagi bangun seger lagi. Jadi seringkali kita bilang orang beriman, tapi yang cari apa? Obat dulu. Jadi hati-hati menjadi orang kaya tidak apa-apa, bagus. Memang Tuhan mau kita ini hebat, diberkati, hidup melimpah. Tapi kayanya itu bukan untuk dirinya, kayanya bisa diberikan orang lain. Kalau gelas kita isi, ya, ini ada gelas saya isi. Kalau penuh kan cukup. Tapi yang Tuhan mau, aku datang supaya mereka punya hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kalau diisi lagi, tumpah. Apa ini tumpah? Bisa tumpah hartanya, bisa tumpah kekuatannya, bisa tumpah imannya, bisa tumpah semangatnya, ya, bisa tumpah ilmunya. Itu artinya melimpah yang ada dalam diri kita, ya, baik kita mengertinya. Nah, jadi antara orang mati dan orang mati tidak bisa berhubungan. Antara orang mati dengan orang hidup juga nggak bisa, ya, nggak bisa di sini, ya. Coba yang muda-muda, tolong baca ayatnya. Pak Simamora aja tolong, Pak Suhud Simamora, tolong baca, ada ayat bagus di sini, ya, untuk mengerti bahwa kita yang sudah mati tidak lagi bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Tolong dibuka. Ayat Ayub 7, ayat 9 Ayub dan 7, 10. Mang. Sebentar. Ya. Tunggu sebentar. Ayub 7 ayat berapa, Mang? 9 dan 10. Ayub 7. Bentar. Ayub 7 ayat 9. Ayub 7 ayat 9 dan 10, Mang, ya? Ya. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, Ya. dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Demikian Iya. firman Tuhan. Tidak muncul kembali. Jadi yang muncul kembali siapa tuh? Yang muncul seperti opung yang udah meninggal itu siapa? Kenapa? Kan orang mati nggak bisa muncul lagi. Jadi yang suka muncul-muncul tuh orang kerasukan gitu. Kira-kira siapa itu? Roh jahat. Setan. Setan. Karena iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Jadi dia tidak akan kembali lagi. Coba dipertegas lagi di Ayub 10 coba. Ayub 10 ayat 20-21. Ayub 10 ayat 20 dan 21. Ayat 10, Ayub 10, ini Ayub 7. Ayub 10, tunggu sebentar, Bang. Ayat 10, Ayub 10. Ayat 20-21, Bang, ya? Iya. Oke. Ayub 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ya, dan tidak kembali lagi. Jadi nggak benar tuh kalau ada bilang ini kerasukan orang yang udah mati. Enggak, tapi suaranya mirip. Oh, setan bisa meniru itu semua. Ya. Nah, kita selesaikan lagi sekarang. Mari kita buka lagi, udah hampir selesai ini. Kita buka sekarang ayat-ayatnya dari Lukas 19. Tadi sudah sampai ayat 22, 23, 24. Coba kita lihat ayat 28. Ya. Ke slide kita yang tadi
Tunggu bentar, Mang. Ya. Ayat Nah, berapa, ya. Mang? Naik lagi 28 coba. Ya, nanti. Ya. Kemudian. Nah, sekarang 29, 30, 31 baca. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Iya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Baik. Jadi salah satu sebab kenapa alasan lain kenapa orang kaya itu sampai masuk ke alam maut yang akan berakhir ke neraka, yaitu karena apa? Dia tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Ya. Nah, dalam kesaksian Musa dan para nabi itu apa? Saya bacakan Kisah Rasul 28 ayat 23. Ia menerangkan dan memberi kesaksian pada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Jadi Musa dan para nabi ujung-ujungnya berbicara tentang Yesus. Ya. Nah, yang menarik, lalu orang itu bilang gini, kalau begitu katanya, suruhlah Lazarus, karena kalau ada orang mati bangkit dan menyatakan tentang kehidupan selanjutnya, pasti orang percaya dong. Ya, memang ya. Pasti orang percaya kalau ada orang mati, lalu orang itu muncul lagi. Misalnya kita lagi, mendoakan orang yang udah meninggal, tiba-tiba hari ketiga dia bangkit. Dia bilang, saudara-saudara, saya mau sampaikan berita penting tentang neraka. Waduh, semua orang ngerekam. Tadinya kaget, lari semuanya. Mayat bangkit. Tiba-tiba dia apa? Dia langsung ngomong, jangan lari. Saya baru ada kesempatan jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Saya mau kasih tahu jalan ke surga bagaimana. Oh, pasti orang kumpul semua tuh. Televisi juga rekam. Wah, tadi waktu saya mati jalannya begini, ke kiri, ke kanan. Jangan ada ke kanan. Ke kanan itu neraka, ke kiri ke surga. Wah, semua orang percaya. Karena udah mati kan bangkit lagi. Nah, saya ceritakan satu ilustrasi. Ya, karena dikatakan kalau ada orang mati, bangkit, orang hidup akan percaya. Nah, begini ceritanya. Ada seorang yang ingin ke surga. Kita ganti kalimatnya, ada orang ingin ke Hawaii. Karena dapat iklan di mana-mana, berita di mana-mana, Hawaii itu indah. Nggak pernah ada salju, udaranya enak sepanjang tahun. Waduh, dia pengen lah ke situ. Terus dia bilang ke orang-orang, saya mau ke travel bureau. Sampai travel bureau dibilang gini, adakah saudara yang pernah ke Hawaii? Tolong antar saya, nanti saya bayar. Lalu satu orang katakan, ada nih, tapi dia nggak pernah ke Hawaii. Waktu lulus akademi pariwisata, dia bikin paper tulisan tentang Hawaii. Jadi kamu udah lihat Hawaii? Iya, dari foto aja katanya. Ya, kalau gitu ikut. Kamu antar saya ya? Baik. Lagi disiapin tiketnya, tiba-tiba datang orang kedua. Halo, ada apa nih rame-rame? Katanya. Iya nih, Bapak mau dianterin ke Hawaii. Nggak ada yang pernah ke Hawaii. Terus orang yang kedua bilang apa? Hahaha. Saya saja pernah 1 kali ke Hawaii. Ikut saya aja, nanti saya terusin jalan-jalannya. Aduh, meyakinkan sekali nih orang. Baru dia mau kasih paspor, tiba-tiba datang orang berpakaian baju Hawaii. Terus dia bilang gini. Dia bilang apa? Saudara, aloha. Katanya. Orang kaget.
kok kayak orang Hawaii? Iya, saya adalah orang Hawaii, katanya. Loh, Bapak ngapain Bapak ke sini? Saya lagi cari orang yang mau pergi ke Hawaii. Waduh, lebih hebat lagi. Bapak dari mana? Dari Hawaii, katanya. Waduh, saya orang Hawaii. Wih, lebih hebat lagi. Itu dikatakan. Bapak ke Hawaii ngapain? Karena Bapak saya yang punya Hawaii. Waduh. Iya, apa yang mau ikut saya nggak bayar, katanya. Kira-kira Pak Simamora mau ikut yang mana? Mau yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Agak susah menentukannya, Mang. Mau dianterin sama yang belum pernah ke Hawaii, mau dianterin sama mereka yang baru sekali ke Hawaii, atau mau dianterin sama yang punya Hawaii? Dari sisi logisnya harus dengan yang punya Hawaii. Iya. Jadi kalau mau ke surga, mesti pergi sama yang bisa, yang punya surga dong. Nah, Yesus itulah yang ada dulu sekarang Allah Bapa. Menjamin kita, nggak usah bayar lagi. Sola gratia. Tanpa bayaran masuk surga. Sola gratia. Sola fide dengan iman. Sola scriptura. Itulah yang Martin Luther sampaikan. Tentang keselamatan adalah cuma-cuma. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena demikian besar kasih Allah atas isi dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Jadi Pak Simamora kalau masuk surga mesti apa menurut Yohanes 3:16? Harus ikut Yesus. Menerima Yesus. Harus percaya. Iya kan? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi saya akhiri dulu dengan ayat 31. Lalu orang itu, terus Abraham bilang gini, kalau you udah nggak mau percaya kitab Musa dan para nabi, kamu juga tidak akan percaya walaupun ada orang yang telah mati dan bangkit. Artinya, kalau orang itu tidak percaya dengan Alkitab, walaupun Alkitab sudah menyatakan Yesus bangkit, orang itu tetap tidak mau percaya. Ini kebanyakan orang gitu. Alkitab kita dibilang apa? Alkitab kita dibilang palsu. Pak Simamora kalau ketemu orang begitu, kayak bilang aja sama orang itu, pinjam dong yang aslinya, gitu aja. Enak bilang palsu, minta aslinya dong. Atau yang kedua bilang, iya tapi Alkitab nggak lengkap. Terus bilang aja, nggak lengkap aja udah bikin selamat, apalagi lengkap gitu. Baik, saya kira Dr. Tina udah 1 jam ya? Masih ada 10 menit sih, Dok. Rasanya baru 30 menit, Emang. Baru 30 menit ya. Baik, sekarang kita mau ceritakan satu pengertian yang bagus ini. Begini ceritanya. Kita mesti tahu bahwa ada 7 tidak untuk dunia orang mati. Ya, 1, tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, coba baca 1 Tesalonika 4 ayat 13. Tunggu bentar, Emang. 1 Tesalonika 4 ayat 17. ayat 13. 13. Ayat 13. Demikian firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Demikian firman Tuhan. Jadi berduka cita boleh, tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, perempuan-perempuan Yerusalem menangisinya.
Yesus bilang apa? Jangan tangisi Jangan aku, tangisi. tangisi dirimu sendiri. Jadi orang yang menangis itu bukan lagi menangisi orang yang mati, lagi menangisi dirinya. Semakin dia berteriak, aduh Tuhan. Sebenarnya dia lagi bilang gini, saya orang yang tidak beriman. Karena dia nggak punya pengharapan. Maka itu kalimatnya penting, jangan berduka cita. Seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Dosa. Lalu sampai berteriak-teriak, sampai jatuh-jatuh, sampai pingsan-pingsan. Dia lagi menunjukkan saya orang yang tidak beriman. Mestinya bersyukur dong, yang meninggal itu sudah naik ke dalam kemuliaan. Berarti itu dia nggak siap hidup. Atau dia nyesel. Banyak orang, ini ada cerita nih. Satu hari, seorang ibu yang sudah tua bilang saya mau ke rumah anak saya. Ada di satu daerah, kebetulan anaknya pejabat. Sampai mendarat di airport, bukan anaknya jemput, bukan mantunya lagi jemput, ajudan. Loh, mana anak saya katanya? Oh, lagi rapat. Mantu saya mana? Oh, rapat juga. Oh, rapat semua katanya. Ya sudah katanya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia ke rumah makan. Malam baru ketemu anaknya mantunya. Terus dia bilang anaknya, waduh mama selamat datang. Waduh maaf kami lagi sibuk rapat anggaran katanya. Ya sudah katanya. Nggak tahu bupati, nggak tahu ketua dewan ini. Lalu besoknya, maaf ya, mesti pagi-pagi apa? Ada pertandingan golf. Saya mesti pukul yang pertama bolanya. Ya, katanya. Termalam baru ketemu lagi. Aduh, tadi mah kesibukan, maaf, kata gitu. Nanti besoknya lagi, gitu aja sampai seminggu. Mamanya bilang, sudah ya, mama udah seminggu, mama mau pulang lagi ke Jakarta. Jangan, mah. Kenapa pulang? Anak mamanya bilang, saya di sini juga nggak diapa-apain katanya. Lalu ibunya pulang. Ternyata ibunya tuh merasa dia mau meninggal. Dia sebelum meninggal ketemu anak pejabat dulu nih. Anaknya yang pejabat. Orang gede lah di kabupatennya. Dia pulang ke Jakarta, nggak 2 hari meninggal. Tuh dia bilang begini, aduh mama, kenapa meninggal? Katanya. Nyesel dia. Mama datang. Saya yang jemput langsung di airport. Udah mayatnya baru dijemput. Nanti saya bikin sambutan seluruh anak sekolah. Saya liburkan. Supaya dari airport sampai ke rumah bupati. Suruh mereka berjalan menyambut mama. Pakai baju hitam. Lalu saya bikin masa berkabung. 3 hari. Lalu saya bikin kuburan besar-besar yang paling besar. Lalu anak saudaranya berkata, percuma katanya, nggak usah. Waktu hidup kasih makan yang enak. Waktu hidup dihibur. Waktu sakit dirawat. Waktu hidup diajak jalan-jalan. Kasih rumah. Dan udah mati baru kasih rumah. Pak Simamora tahu nggak arti kuburan apa? Tempat peristirahatan terakhir. Iya, secara rohani apa? Persinggahan sementara. Dari hubungan dengan setan. Itu agak susah. Dengar ya. Tolong baca dulu Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 ya. Iya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekarang kalau Adam gak makan buah itu, mati apa enggak Adam? Mati. Nggak mati. Jawab. Adam nggak mati pada saat makan buah menurut Alkitab.
Kalau dia nggak Memang makan, mati nggak dia? Kalau dia makan, mati nggak dia? Kan dia makan dalam Alkitab. Mati emang? Nggak mati? Iya. Kalau mati diapain? Dikubur kan? Ya. Jadi kuburan adalah secara rohani lambang kemenangan setan atas manusia. Jadi yang bikin kuburan besar-besar, siapa yang dibanggakan? Tuhan Yesus atau setan? Yang bikin tugu siapa nih? Yang bikin kuburan besar-besar menyenangkan setan apa menyenangkan Tuhan Yesus? Setan. Coba kakak Tina dulu deh, kasih pendapat lain. Ya itu udah setan. 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 Maka itu jangan bikin kuburan besar-besar. Bikin pelayanan besar-besar boleh. Jangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Itu nilai kekekalan. Iya. Iya. Sekarang lihat gara-gara COVID. Nggak ada lagi bikin kuburan besar-besar. Baru pada bertobat semua. Langsung dimasukin ke tanah. Nggak ada acara-acara sekarang. Ini Tuhan lagi perintahkan. Jangan macam-macam kata Tuhan. Hidupmu untuk aku kata Tuhan. Nah, dengar kata-kata ini. Dengar kata-kata ini. Ingat waktu di dunia itu singkat dan terbatas. Nah, banyak orang hidup. Ya hidupnya ditelan sejarah. Tapi ada orang yang sudah mati. Tapi terus diingat oleh sejarah. Karena meninggalkan warisan sejarah. Dengan karya dan ciptaannya. Siapa itu? Socrates. Plato. Beethoven. Bach. Thomas Alva Edison. Martin Luther. Calvin. Sejarah mencatat mereka dengan tinta emas. Sejarah tidak bisa menelan mereka karena kehidupan mereka melampaui sejarah hidup mereka. Mereka udah mati, tapi tetap sejarah mengingat dia. Karena itu mari kita jangan sampai kita ditelan oleh sejarah. Ya. Anak-anak muda ingat. Kerjakanlah sesuatu yang menghasilkan kekekalan. Jangan hidup habis dengan nonton infotainment. Main internet, Facebook, nonton YouTube berjam-jam. Sementara yang lain hidupnya tidak ada nilainya. Ingat hidup ini singkat dan sementara. Ada 7 yang tidak boleh kita kerjakan. 1, jangan berduka cita seperti orang yang punya pengharapan. Boleh berduka cita. Tapi jangan berduka cita memalukan Tuhan. Menunjukkan seorang tidak beriman. Kita sudah tahu orang ini kan naik pangkat. Ke tempat yang mulia. Kenapa mesti dinangisin? Kalau bapak kita naik pangkat masa sedih? Perpisahan itu sementara. Nangis boleh. Tapi jangan kayak orang dunia yang tidak punya pengharapan. Kedua, tidak boleh mendoakan orang mati. Orang mati bukan didoakan. Yang didoakan yang hidup. Jadi ke depan peti mati jangan ngedoain orang mati. Tuhan supaya selamat. Loh, kita kan di hidup ini darah Yesus tertumpah di atas bumi ini. Untuk mengampuni dosa kita. Bukan udah mati baru didoain. Agama lain begitu. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Sesuai amal ibadahnya. Kalau kita tidak. Waktu kita terima Yesus. Jaminan keselamatan telah diberikan pada kita. 1 Yohanes 5 ayat 11, 12, 13 mengatakan. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya.
Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup kekal. Semuanya ini kuberitahukan kepada kamu, supaya kamu yang percaya pada nama anak Allah tahu, bukan mudah-mudahan, tahu adalah pasti, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Yang ketiga, tidak membuat acara selamatan. Selamatan. Hari ketiga. Hari ke-7. Hari ke-40. 1 tahun. Kenapa? Hari ke-1000. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada orang di sebelahnya, pada hari ini pun, engkau bersamaku di Firdaus. Jadi jangan datang-datengin orang meninggal ke kuburan, ngomong-ngomong sama orang mati, apalagi meminta restu orang mati. Oh, kekejian bagi Tuhan. Ke kuburan boleh nggak? Boleh. Berdoa nggak? Boleh berdoa. Tapi doa bukan untuk orang mati. Orang mati nggak perlu didoain supaya selamat. Dia sudah selamat dalam Kristus. Coba Pak Simamora baca. Ulangan 18. Ayat 10, 11, 12. Ulangan 18. ayat 10 sampai 12. Oke. Demikian firman Tuhan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang. Stop. Jadi kita nggak boleh kasih korban. Selamatan dari bunga, dari tanaman, dari binatang. Kepala kerbau ditanam, kepala kambing, ya. Apalagi sampai anak dipersembahkan. Kekejian bagi Tuhan. Terus? Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pementera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya. Ayat 11 ulang lagi, ayat 11. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Iya, meminta petunjuk. Mau kawin, datang ke kuburan, bawa calon istrinya. Amang, ini calon saya. Itu namanya ngelapor sama setan itu. Orang mati udah nggak di situ, dia udah di sorga. Ya. Nah, yang penting ini. Tidak menaruh Alkitab dalam peti mati. Saya ini sempat pernah menjadi tim pencari dana untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Alkitab kalau kita beli harganya tuh udah dipotong, lebih murah. Sudah disubsidi. Maka itu saya kalau lihat orang mati, Alkitabnya ditaruh di peti matinya, saya gemes. Karena di luar masih banyak orang yang butuh Alkitab. Pak Simamora, kalau ada 1 juta orang Kristen mati, semuanya taruh Alkitab peti mati. Berapa Alkitab yang hilang? 1 juta juga. Iya, ntar lebih banyak Alkitab di dalam tanah daripada dibaca orang. Itu kebodohan. Itu gerakan pemusnahan Alkitab namanya. Bodoh. Ya. Jadi ingat, jangan bikin kuburan besar-besar. Nah, yang terakhir, tidak mencoba berhubungan dengan orang mati.
Ya, udah tadi. Udah lebih jamnya nih. Kita masuk ke tanya jawab aja. Ya. Iya. Jadi memang kita slot 1 jam ya untuk pemberitaan firman. Kemudian kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Namun sebelumnya kita jedah dulu ya. Iya. Ada persembahan nih, permainan biola oleh Niko Silaban. Ya, ada 3 pertanyaan. Silakan dibaca. Ini pertanyaannya memang ada 3 mungkin karena saling berhubungan kami lihat mungkin 3-tiganya saya bacakan sekaligus nanti sekaligus dirangkum Amang. Pertanyaan pertama, apakah ayat ini menceritakan tentang orang jahat dan baik? Kalau iya, apa dasarnya disebut orang jahat dan apa dasarnya disebut orang baik pada ayat atau nats ini? Kedua, bagaimana caranya kalau kita bisa dikatakan hidup saling mengasihi pada nats ini, sementara kita sendiri hidup dalam keadaan fisik sakit dan tidak memiliki sesuatu yang bisa kita berikan? Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika menunjukkan pengasihan kita kepada orang yang kita bantu berkali-kali, tapi orang tersebut memiliki cara pandang yang berbeda, yaitu bahwa bantuan tersebut adalah kewajiban. Sehingga ada suatu titik di mana ada istilah kesabaran ada batasnya. Mungkin agak sedikit emosional Amang. Silakan Amang, mau lihat ya. Bagus, pertanyaannya bagus ya. Jadi memang kita bersyukur sama Lukas ya. Karena Lukas ini menuliskan bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal. Tulisan ini bukan satu perumpamaan. Karena ada nama orang ya. Beda dengan contohnya ada seorang bapak yang menyuruh 2 anaknya. Yang satu mengatakan enggak, yang satu mengatakan iya. Tapi yang iya cuma ngomong iya tapi enggak. Yang enggak lama-lama jadi mau ya. Itu perumpamaan ya. Perumpamaan domba yang terhilang ya. Kalau ini ada namanya. Nanti kalau bicara pakai apa? Iya. Namanya ada. Misalnya apa? Lazarus. Jadi jelas. Betul ada orangnya. Abraham. Jadi Yesus mengatakan inilah keadaan setelah dunia orang mati. Ya. 1 ada terpisah. 2 ada ada tidak bisa berhubungan orang hidup. Ya. Nah nanti kita harus tahu Firdaus itu belum jadi surga. Hades belum jadi neraka. Mesti ada yang namanya pengadilan dulu untuk membagikan hadiah. Ada lagi pengadilan tata putih untuk menentukan berapa upah atau berapa hukuman yang harus diberikan pada orang itu. Terus yang kedua, kalau kita ini orang yang nggak punya apa-apa, bagaimana memberikan kasih kita? Dalam memberikan kasih kita bisa 1, dengan mengunjungi orang yang kita perlu kunjungi.
Tapi kalau kita sakit dan kita nggak punya apa-apa, yaitu dengan doa. Jadi ada 3 caranya ya. Kita bisa mendoakan, kita bisa memberi, kita bisa mengunjungi. Jadi kalau misionaris bisa pergi, kita yang nggak mampu bisa mendoakan, mereka yang mampu memberikan dana untuk orang pergi. Lalu yang ketiga, jadi bagaimana dengan orang yang dibantu-bantu, tapi sudah capek kita bantu, dia nggak merasa dibantu, dibilang itu kewajiban. Saya kah keponakannya, sayalah anaknya, atau saya merasa ya dia harus membantu saya. Ya. Nggak apa-apa kita bantu orang. Iya, itu kita udah bantu dari kita udah bantu. Tapi orang itu juga mesti berubah. Jadi usahakanlah kalau bantu orang jangan hanya dikasih ikan, tapi kasih kailnya juga. Supaya dia bisa mandiri. Mungkin cara membantu kita hanya kasih uang. Jadi dia nggak bisa mandiri ya. Jadi itu kalau saya kira kita juga yang kedua memang nggak, kita ini bukan sinterklas. Kalau kita bantu, bantulah orang yang memang memerlukan. Tanya dulu sama Tuhan nih, orang masih perlu dibantu apa enggak? Atau ada juga orang itu ada kutuk. Kalau dia kutuk, seberapapun kita kasih, habis lagi. Berarti mesti dilayani dia. Kalau bicara kutuk itu, kita mesti bicara Ulangan 28. Itu seperti kita kasih uang orang untuk ngebantu, belum sampai besok datang lagi, Pak, maaf Pak. Kenapa? Uangnya dicuri orang. Ini orang gimana sih? Kita kasih lagi uang, datang lagi, Pak, maaf Pak, kepake buat anak saya sakit. Loh, itu namanya gelasnya bolong. Mau dikasih berapapun habis. Jadi tugas kita sekarang cek bolongnya di mana. Kita juga jangan terus ngasih-ngasih. Bodoh kita kalau gitu. Ya, perhatikan, kita kasih dia, dia hidupnya foya-foya. Ya gimana nggak habis? Dibentuk aja dia. Saya begini, memang kita mesti bentuk orang. Kalau kita nggak bisa bentuk orang, nanti pemerintah yang bentuk. Lihat apa? Penjara. Jadi harus betul-betul kita betul mengasihi, tapi bukan sinterklas. Kita harus bisa bentuk orang, karena uang itu berkuasa. Kalau mereka main-main, kita bilang, you masih main-main, saya nggak bantu loh. Saya bantu karena you mau belajar. Kalau you nggak mau belajar, ya buat apa dibantu? Jadi mesti ada punishment and reward. Reward kita bantu lagi bagus, tapi punishment juga. Nomor 4, 4, 5, 6 saya bacakan sekaligus Amang ya. Ya. Ketika kita berusaha untuk menginjili, tetapi mereka yang tidak mau mendengar atau bertobat, apakah yang harus kita lakukan lagi? Ya. Yang nomor 5, apakah benar ada orang yang mempunyai karunia bisa melihat orang yang sudah meninggal? Misalnya, orang tersebut mengatakan bahwa dia melihat orang yang sudah meninggal berada di sekitar ruangan, di mana sedang ada kedugaan, mungkin di saat ada rumah duka maksudnya. Yang keenam, apakah orang tua kami yang sudah meninggal, mereka saling bertemu satu dengan yang lain di Hades? Itu Amang. Jangan di Hades, di Firdaus. Hades itu tempat penderitaan. Kita mesti masuk ke Firdaus. Nanti waktu Yesus datang, kita semua akan diangkat. Nah, jadi yang kita Dari mulai Firdaus, dulu. ya? Iya, di Firdaus. Kalau di Hades masuk ke neraka itu. Ya. Salah jalan. Salah jalan. Nah, jadi gini. Kalau kita memberitakan Injil, orang itu belum mau percaya, berarti orang kuat dari yang menguasai orang itu dulu kita ikat. Ya. Tolong kita buka dulu ayatnya. Pak Semamora baca. Ya. Kita baca kitab Korintus. Korintus berapa, Mang? Ya, 2 Korintus 4. Korintus 2. 2 Korintus 4. Ayat 3 dan 4.
Oke. Ini yang tadi yang kedua. 2 Korintus 4 ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi kalau kita sampaikan Injil, orang itu masih tutup juga. Kan dikatakan yang akan binasa katanya. Siapa itu? Orang yang tidak percaya. Yang pikirannya tadi dibuat oleh ilah zaman ini. Jadi jangan kita bilang udahlah dia bakal binasa lah. Nanti dulu ada yang 4 yang mengatakan pikirannya tadi dibuat oleh ilah zaman ini. Maka itu kita mesti baca lagi satu lagi baru saya kasih kesaksian saya. Matius 12, tolong Amang baca. Matius 12 ayat Bapak. Matius 12 kita buka ayat yang kita lihat 20 ini 9. 29. Matius berapa tadi? 12. Matius 12 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Ya, bicara rumah ini bicara manusia, ya. Jadi ada rumahnya kosong, setan keluar, masuk lagi. Jadi kalau kita mau menguasai rumah itu, ikat dulu orang kuatnya. Ini pengalaman saya begini. Satu hari, saya melayani seorang yang dikuasai saksi Yehova. Saya layani 1 jam. Untuk menerima, untuk mau dibaptis dalam Bapa Putra Kudus. Waktu saya tantang mereka, nggak mau. Saya ulangi lagi, saya terangin siapa itu Yesus adalah Allah, siapa Roh Kudus adalah Allah, siapa itu Bapa yang adalah Allah. Saya tanya lagi, nolak lagi dia. Saya bingung, ini orang kenapa? Saya ngomong-ngomong gitu, tiba-tiba Tuhan katakan, ikat dulu orang kuatnya. Aduh, udah 2 jam lebih melayani. Udah jelaskan dia, udah ngerti. Begitu mau dibaptis dalam nama Bapa Putra Kudus, nggak mau dia. Karena di saksi Yehova nggak boleh. Bapak Roh Kudus. Terus saya berdoa, saya bilang gini, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, aku ikat roh yang bekerja di balik saksi Yehova. Saya nyatakan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, saya bilang gitu. Kita udah sadar, bukan sadar, kita selesai berdoa. Saya terangin lagi 5 menit. Sekarang mau dibaptis dalam Bapak Roh Kudus, mau katanya. Ya ampun. Telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Udah berjam-jam. Ternyata ikat dulu orang kuatnya. Jangan bilang, ini orang bakal binasa nih, percuma dah. Enggak. Karena 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9, Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Tapi ia mengendaki supaya kamu bertobat dan diselamatkan. Jadi nggak ada keinginan Tuhan, biarlah orang itu mati aja lah. Enggak. Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Firman-Nya tidak pernah gagal. Tapi kita harus tahu firman itu berkuasa. Ya. Satu lagi apa tadi ya? Kemampuan melihat. Yang ketiga mempunyai kemampuan melihat. Dukun-dukun diberi kemampuan melihat. Kalau kita mampu kemampuan melihat itu, kita mesti patahkan kuasa itu. Kenapa? Satu hari saya melayani tim yang akan melayani Jawa Bali. Ya mereka udah melayani Jawa dan Bali. Hamba-hamba Tuhan, kata-kata 12 orang lebih lah. Hari pertama saya bicara tentang kuasa. Tentang kuasa Yesus terhadap kuasa gelap. Hari ketiga saya bicara pelepasan. Satu orang kerasukan, lalu saya katakan singkirkan dulu orang itu. Lalu saya layani yang lain. Sementara saya layani orang itu berteriak, yang itu. Apa sih yang itu?
Terus tiba-tiba dia berteriak lagi, Royandi gitu. Apa sih ngomongin Royandi gitu. Ternyata setelah itu kita lain lagi, dia lepas. Lalu saya ajak dia. Saya tanya, apa sih menyebabkan itu terjadi? Kamu teriak yang itu. Ya saya lihat roh jahat itu ada pemimpinnya. Pemimpinnya berkata, serang. Semuanya nyerang Bapak. Oh ya. Terus apa lagi? Kalau kamu bilang, Royandi, karena semuanya menyerang Bapak. Tapi tiba-tiba Bapak itu nggak kemasukan berapa. Ada sinar yang meliputi Bapak. Jadi mental roh jahatnya. Kayak ikan Pepsodent apa, gosok gigi. Nggak bisa menyentuh itunya, kumannya. Oh begitu ya. Saya bisa bayangkan kalau saya lagi ngusir orang, kerasukan setan, tiba-tiba saya lihat setan nyerang saya. Saya gimana? Awas setan. Orang bilang ini pelayanan apa ngomong setan-setan melulu. Bayangin kalau saya bisa lihat setan. Atau orang udah mati jalan. Saya lagi jalan di satu tempat. Saya bilang ke teman saya, minggir. Ada orang mati liwat. Kan gak enak dong. Lama-lama jalannya ke kiri ke kanan. Kenapa? Banyak orang mati ini. Kuduskan orang itu, matanya. Itu jawabannya. Supaya jangan lagi melihat. Repot loh kalau kita lagi mau melayani banyak lihat setan. Waduh, sibuk kita nanti ngusirin setan. Bukan pelayanan lagi. Dr. Randy, Ya, Kalau tadi yang ketinggalan. apa? Jika orang tua kita yang sudah meninggal, mereka Iya. saling bertemu nggak satu dengan yang lainnya di Hades? Jangan di Hades, Firdaus. Salah lagi deh tuh. Iya, ketemu. Dengan Abraham aja ketemu. Tapi nggak kenalan kan, Dok? Kenal, tapi nggak kawin-mengawinkan lagi seperti malaikat. Nggak ada status. Ayo bikin anak yuk, nggak ada lagi. bikin persahu tahun juga mereka. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi, semuanya satu bangsa, satu Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, ya. Ini kalau di Firdaus mereka mendapat penghiburan, ya. Mereka nanti dari Firdaus, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus ambil kunci maut dan kerajaan maut dari setan. Dengan kunci itu nanti Yesus buka kekuatan alam maut, lalu orang yang di Firdaus dibawa ke atas. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Setelah aku menyediakan tempat, aku kembali lagi ke bumi. Supaya menjemput engkau, supaya di mana engkau berada, di mana aku berada, engkau pun berada. Nah, tugas kita nanti, kalau kita lihat Domingus dari STT Dulas yang pernah dipotong lehernya, dia sempat mati, dia melihat ruangan-ruangan itu penuh dengan orang memuji Tuhan. Jadi kehidupan kita nanti di surga itu, satu kehidupan seperti kehidupan biasa. Ya, kita berjalan, kalau yang kurang sehat, makan buah pohon daun pohon kehidupan. Nanti mesti topik khusus itu bicara tentang hidup di dalam sorga. Jadi to be continued nih, Dok. Iya, sekarang dunia orang mati dulu aja. Iya, jadi mereka bertemu tapi tidak lagi mengenal ini suami saya, istri saya, anak Oh saya. tahu, iya, kenal suami istri. Tapi hidup seperti malaikat, ya. Coba baca firmannya dulu, ya. Coba baca, Pak Simamora baca. Iya, ada natsnya mana, Abang? Iya, kita buka. Kita ambil dari ini aja. Kan Yesus ditanya. Orang yang udah nanti kan dia kawin sama ini, kawin sama gini kan.
Nanti siapa yang menjadi suaminya kan gitu. Tolong baca. Coba kita lihat, tapi agak panjang nih, nggak apa-apa deh. Matius 22 Matius 22 ayat 23. ayat 23. Ya sampai dengan 20 sampai dengan 30. Wow. Oke. Matius 22 ayat 23 sampai 30. Saya bacakan di antara kita, mari kita simak secara seksama. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Jawab Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Demikian firman Tuhan. Iya, jadi kenal tapi tidak kawin mengawinkan lagi. Ya, Dokter Tina, itu dia. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan, Kak, sorry. Ya, Ya. Sebentar, ini ada pertanyaan tambahan dari chat Zoom ini. Ya. Yang terakhir nomor 7, bagaimana seharusnya sikap dan tutur kata kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari? Ya mungkin aplikasinya emang pendeta. Baik. Bagus pertanyaannya. Coba dibuka lagi dulu, dihapus dulu ini ininya Alkitabnya ditutup. Ya, jadi gini. Tanda bahwa kita sudah menerima Yesus dalam hidup sehari-hari. Pertama, ke dalamnya kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Jadi artinya kalau orang lihat kita, orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Ya. Kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi sifat Kristus mesti ada di kita. Buah Roh Kudus mesti orang lihat. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan ada penguasaan diri. Ada 9. Tapi sifat pertama yang mesti menonjol adalah dimasukkan dalam doa Bapa kami. Apa itu kira-kira? Itu yang nggak bisa melakukan itu, dia tidak boleh doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu ada 6 permohonan. 1, dikuduskan namamu. 2, datanglah kerajaanmu. 3, jadilah kehendakmu. Permohonan ketiga buat sorga, 3 buat bumi. Beri kami makan cukupnya. Ampuni kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi dari 6 permohonan, ada 1 pernyataan. Jadi yang belum bisa pernyataan itu, dia tidak boleh doa Bapa kami. Dan dia tidak berhak menjadi anak Allah. Neraka buat dia. Apa itu?
Mana Pak Simamora nih? Lagi betulin ini teknis Bang. Amang, sorry. Dalam doa Bapa kami ada 6 Mengampuni, permohonan. 3 buat surga, 3 buat bumi. Dari permohonan itu ada satu pernyataan. Kalau kita belum bisa bikin pernyataan itu, ini doa Bapa kami ya kita hafal semua. mengampuni yang bersalah kepada kami. Iya, seperti ini pernyataan bukan permohonan. Seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jadi kalau belum bisa mengampuni, dilarang doa Bapa kami. Ntar nipu Tuhan. Seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Bapak bilang, belum. Kecuali ibu mertua. Enak aja pakai kecuali. Itu salah satu. Mengampuni. Ya. Dan kita tidak ada pasukan pembela Kristen. Melawan FPI, nggak ada itu. Perang pedang lawan pedang nggak ada. Sarungkan pedang. Orang berbuat jahat, kita berikan kebaikan. Jangan emosian. Hajar, enak aja. Anak Tuhan itu berjalan dengan kuasa. Tahu nggak Pak Simamora, kuasa kita ada di mana? Baca dulu ayatnya. Kejadian 1 ayat 26, baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita punya kuasa ya. Ya. Kita diberi kuasa karena kita gambar rupa Allah. Gimana menjalankan kuasanya? Pakai bedil, pakai pisau, pakai celurit, atau pakai apa? Enggak. Dengan merawatnya tentunya. Bukan. Dengan apa? Kuasa kita keluarkan. Sekarang saya tanya, ngusir setan pakai apa? Pak iman. Firman Bukan. Tuhan. Ke firman Tuhan. Cara melepaskannya pakai apa? Berdoa. Iya, perkataan. Nama Yesus. Perkataan kita. Memindahkan gunung pakai apa? Iman juga. Perkataan. Perkataan dengan Perkataan, iman. jikalau kamu berkata kepada gunung itu, pindah ke dalam laut, asal engkau tidak percaya, asal engkau tidak bimbang, melainkan percaya. Gunung itu pindah. Nah kita ini orang Kristen mesti tahu kuasa kita ada di mana. Perkataan kita. Kita menyembuhkan orang pakai apa? Perkataan. Iya, dalam nama Yesus, oleh bir Yesus, disembuhkan. Itu. Jadi ya sehari-hari apa perkataannya sering membangkitkan iman atau enggak? Maka itu sehari-hari perkataan kita ini membangkitkan iman Atau buat ketakutan? atau membuat orang takut. Ada 2. Orang tuh ada yang takut sama COVID atau yang waspada. Beda. Kalau takut ke gereja nggak berani, ke mall mau. Nah itu bedanya tuh. Ke mall nggak apa-apa makan, ke gereja takut. Itu sih namanya hati-hati. Jalan-jalan ke Bali, naik kapal terbang, berani. Ke gereja, awas, COVID. Enak aja. Itu namanya nggak peduli, padahal di gereja itulah kita dapat kekuatan dan kuasa. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau hidup mau berubah, kata-kata berubah. Kalau kata-katanya positif, hidupnya positif.
terus ngeluh, kalau ngeluh takut. Jadi karena itu hidup itu jangan sambil lalu. Shalom. Mutasoid. Ya, shalom. Pak Pertanyaan saya gini ya. Pertanyaan saya gini Pak Pendeta. Ya. Itu kalau orang meninggal itu, Ya. rohnya itu kemana? Di kuburan, di berdaus, apa di mana? Nah, yang kedua, ada nggak hubungannya dengan hari penghakiman dan kebangkitan orang mati dari kubur? Apa hubungannya di situ? Pertanyaan yang terakhir nih, tadi kan sesuai dengan permatuan yang Bapak bilang, sampaikan tadi Pak Hutasoid, bahwa setiap orang yang percaya kepada Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dia akan menerima kehidupan di surga. Nih, Ya. Kalau sebelum Yesus lahir, gimana itu? Kan Yesus belum lahir nih, perjanjian lama. Ya. Maleaki sampai ke Ulangan nih, nggak ada Yesus di situ. Itu seperti apa itu Pak? Apa memang ada suatu penghakiman khusus sebelum Yesus lahir apa gimana? Itu aja Pak Pendeta, terima kasih. Ya. Tahta putih. Baik. Yang pertama ya. Waktu orang mati, rohnya akan pergi ke Firdaus kalau dia percaya Yesus, atau yang tidak percaya ke Hades. Karena orang yang tidak percaya Yesus sudah dalam hukuman. Karena upah dosa adalah maut. Satu. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi Yohanes 3:18 mengatakan upah dosa maut. Yang kedua, apakah orang mati itu nanti ada pengadilannya? Ada. Ya. Bagi yang matinya ada di mana, masuk ke alam maut, dia akan mengalami pengadilan tahta putih. Ya. Pengadilan tahta putih itu adalah menghakimi semua orang hidup yang mati yang ada di Hades atau yang masih hidup waktu Yesus sudah menghakimi. Ya. Dalam Pasir Mamora baca ayatnya, Wahyu 20 ayat 1 dan 2 sampai 3 dan 4. 11 sampai 14. Wahyu 20 ayat 11 berapa, Mas? sampai 15. 11 sampai 15. Oke. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Iya, jadi hukumannya itu lautan api, tergantung kejahatannya, panasnya beda-beda dan kekal. Ya, ada yang udah pakai belerang, pakai apa namanya tuh, ada kayak binatang kecilnya tuh. Ya, sekarang buat kita yang di Firdaus juga dihakimi, tapi namanya pengadilan Kristus untuk memperoleh hadiah. Beda. Maka itu semua selamat tapi hadiahnya beda. Yang malas-malesan,
ya motivasinya nggak benar, selamat tapi hadiahnya beda. Coba baca dulu 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5. 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, setiap dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, ini pengadilan lain. Ini pengadilan buat orang percaya. Dia akan memperoleh apa yang patut. Ini nggak ada lautan api karena kita telah dibangkitkan 2 kali. Lahir 2 kali. Jadi lahir pertama dari ibu kita, lahir kedua oleh Roh Kudus, menjadi lahir baru, manusia baru. Ini nggak mengalami 2 kali kematian. Jadi orang yang di luar Kristus lahir 1 kali, mati 2 kali. Tapi kalau kita dalam Kristus mati 1 kali, tapi mengalami kelahiran kedua, ya. Karena itu hidup ini harus kita tahu, jangan seperti orang-orang yang nggak kenal Kristus, seperti orang-orang ateis. Mereka bilang hidup ini berhenti atau bubar setelah mati. Itu buat binatang. Binatang itu hidup setelah mati hilang karena nggak ada rohnya. Roh itu unsur kekal. Itu dari nafas Tuhan yang diberikan kepada debu tanah, sehingga muncullah namanya apa? Muncullah namanya jiwa. Jadi jiwa terbentuk waktu nafas hidup bertemu dengan tanah di Kejadian 2 ayat 7, maka itu manusia disebut living soul. Bahasa Indonesianya manusia hidup, makhluk hidup. Tapi harusnya bahasa Inggris kita pakai living soul. Soul itu jiwa. Maka itu jangan main-main. Kalau kita nggak ada ayat yang mengatakan bahwa kita habis mati, udah selesai, ya buat apa orang itu harus menjaga dirinya, menahan nafsunya, menahan emosinya. Nggak ada, nggak perlu lagi berjuang untuk hidup kudus, berjuang untuk tidak memperkaya diri, berjuang untuk tidak korupsi, berjuang untuk tidak korupsi waktu. Ya nggak perlu. Karena kan kita berakhir di lubang kuburan. Jadi kita merasa ya sudah, hidupnya puas-puas. Makan, minum. Karena apa? Selanjutnya nggak ada kehidupan. Itu pikiran jemaat Korintus. Itu pun pikiran orang-orang ateis. Maka itu kita mesti baca 1 Korintus 15 ayat 32. 1 Korintus 15 ayat 32. Pak Imam Murah. 1 Korintus 15 ayat 52. 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Iya. Buat apa Paulus bilang berjuang sampai melawan binatang buas? Buat apa bagiku katanya? Karena jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum sepuasnya lah, karena besok kita akan mati. Enggak dong, kita kan tahu ada kebangkitan. Itulah yang membuat kita hidup mesti benar-benar. Karena apa yang kita hidup sekarang menentukan tentang masa depan kita. Yang lebih panjang, lebih jauh. Kita belum bicara kerajaan 1000 tahun di sini. Ini baru bicara tentang sesudah mati, apa yang terjadi. Kita belum bicara sampai Yesus jemput lagi, sampai naik ke surga, sampai ikut memerintah bersama Yesus, sampai langit dan bumi yang baru. Mesti ada lapar dan haus akan firman. Supaya kita terus jadi mau terus makin tahu dan makin tahu. Jadi kekekalan mesti ada mati kita. Karena ini
Jangan nanti udah meninggal baru tahu semua. Waduh, terlambat. Itu Tuhan dulu, Tante Ida. Mesti yang muda-muda lebih semangat, lebih haus. Ya. Baik, saya rasa Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti kelak tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang
Kita akan masuk dalam doa berkat dan doa penutup. Ya. Bapa, kami bersyukur acara ibadah kami melalui online dari keluarga besar atau pemparan silaban telah berlangsung dengan baik. Ujian telah disampaikan, doa telah disampaikan, firman telah disampaikan. Tibalah saatnya kami juga akan mengakhirinya. Sebelum kami mengakhirinya, kami mau berdoa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sekarang, amin. Sekarang kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas. Horas.